Allah selalu memberikan rahmat kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, masih di dalam momen puasa, saya tentu ingin masih membahas perihal tentang puasa ya. Nah, mungkin kayaknya orang-orang muslim udah pada tahu ya, kalau misalkan kita sedang melakukan berpuasa pada bulan Ramadan, bagi pasangan suami istri itu tidak boleh melakukan bersetubuh pada siang hari. Ya, udah pada tahu kan? Ya. Bahkan bukan hanya saja diharamkan hukumnya, jika yang sengaja-ngaja melakukan bersetubuh pada siang hari, maka suami istri tersebut pun mendapatkan konsekuensi untuk di dunianya. Yaitu apa? Yaitu mendapati kafarah, gitu ya. Dan apa itu kafarahnya? Kafarahnya itu adalah yang pertama itu harus memerdekakan abid. Dan tentu untuk kita sekarang sangat sulit sekali ya untuk memerdekakan abid. Nah, maka untuk selanjutnya jika tidak bisa memerdekakan abid, maka kewajiban kafarahnya bagi pasangan suami istri tersebut harus membayar puasa selama 60 hari. Bayangkan 60 hari 2 bulan. Aduh, 60 hari, iya 60 hari. Aku tuh 1 bulan aja nih udah gak kuat, misalkan kata suaminya. Apalagi harus kalau sampai 60 hari misalkan. Nah, dan puasa 60 hari tersebut pun itu harus itisol, harus terus menerus ya. Jadi melakukan pada hari pertama, kedua, harus terus menerus sampai pada hari ke-60. Jadi tidak boleh ada 1 hari pun yang terlewati. Kecuali misalkan terlewatinya itu dikarenakan, misalkan kalau wanitanya istrinya itu dikarenakan haid, yaitu maka tidak apa-apa ya. Ataupun karena dikarenakan sakit misalkan, nah itu pun gak apa-apa. Misalkan udah dapat puasa nih 30 hari, gitu, untuk membayarnya 30 hari kemudian sakit nih gitu ya. Dan tentu sakitnya di sini termasuk sakit yang cukup masyakot gitu sehingga untuk melakukan puasa. Nah, sakit misalkan selama 3 ataupun 4 hari, maka itu boleh dilanjutkan kembali. Tetapi kalau misalkan udah puasa nih 30 hari gitu ya, udah capek-capek melakukan puasa 30 hari, tetapi pada hari ke-31-nya itu malas banget untuk melakukan puasa gitu ya. Nah, kalau misalkan malas banget untuk melakukan puasa, maka harus mengulanginya kembali ke hitungan hari pertama. Waduh, coba bayangin, berat gak sih? Nah, maka gitu jangan sampai berani-berani ya bagi pasangan suami istri untuk melakukan hal itu pada siang hari. Nah, kalau misalkan dengan alasan tuh, aduh jangankan untuk 60 hari, 30 hari aja 1 bulan tuh udah gak kuat banget aku tuh melakukan puasa itu, begitu ya. Nah, maka untuk solusi yang ketiganya itu boleh diganti puasanya tersebut dengan membayar fidyah kepada 60 fakir miskin gitu ya. Tapi nggak boleh misalkan karena aku udah kebayang deh malas puasanya gitu ya, sehingga aku langsung aja deh membayar fidyah. Nggak boleh, harus dicoba dulu untuk hal yang kedua ini, yaitu melakukan puasanya tersebut gitu ya. Kalau misalkan udah melakukan puasa ini terus batal lagi, intinya nggak sanggup lah, dirinya tuh nggak sanggup untuk melakukan puasa, maka boleh ke cara yang ketiga, yaitu membayar fidyah. Jadi nggak boleh berpikir aku langsung aja deh biar nggak ribet aku bayar fidyah, nggak boleh, harus mencoba dulu hal yang kedua ya, cara yang kedua. Nah, untuk yang ketiga itu adalah membayar fidyah ke 60 orang miskin ataupun fakir miskin. Nah, berarti 60 mud gitu ya. Sedangkan 1 mudnya itu berapa sih? Nah, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i yang dinamakan 1 mud itu adalah 7 os setengah. Jadi sekitar 750 gram. Tetapi bukan 750 gram beras, tetapi 750 gram gandum. Ya, yang dimaksudkan Imam Syafi'i itu adalah 7 os setengah ataupun 750 gramnya itu adalah gandum, bukan beras. Sedangkan harga gandum itu lebih mahal daripada harga beras, seperti itu. Jadi gimana dong? Sedangkan kita mayoritas di Indonesia itu makannya bukan gandum, tetapi beras. Maka kita harus mengetahui dulu
gitu ya. Misalkan caranya seperti ini. Misalkan kita searching dulu gitu ya. Harga gandum itu per onsnya itu berapa misalkan di Indonesia ya, di kita ya, di tempat kita tinggal. Misalkan kita searching dulu, kita cari-cari dulu info harga gandum itu 1 onsnya berapa gitu ya. Maka nanti kita kalikan menjadi berapa tuh, 7,5 ons. Nah berarti kalau misalkan harganya segini, misalkan kita udah paham, udah tahu gitu, maka kita gantikan ke harga beras sehingga misalkan menjadi berapa liter beras ataupun menjadi berapa os beras misalkan gitu. Dan ada juga sebagian pendapat ulama ya udah kita ikhtiatkan aja, kita hati-hati aja karena harga gandum itu lebih mahal. Ada yang mengatakan yaitu 9 os. Seperti itu ya. Kalau misalkan ternyata setelah kita searching kita tuh tetap aja nggak tahu berapa sih harganya gandum. Nah maka boleh harga 1 unggutnya itu menjadi 9 os ya. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan untuk berikhtiat maka ditambahi saja menjadi 9 os. Seperti itu ya. Nah dan riwayat ini pun harus memerdekakan abid, harus puasa 60 hari, ataupun harus memberikan sedekah 60 mud kepada orang fakir miskin. Itu dikarenakan dulu memang pernah ada yang mendatangi kepada Rasulullah yang mana dirinya tersebut melakukan bersetubuh dengan istrinya. Maka kata Rasulullah, ya inilah perinciannya untuk kafarat tersebut. Dan orang tersebut ketika datang kepada Rasulullah yang terakhirnya setelah aku cari-cari ya Rasulullah mencari 60 fakir miskin, ternyata di daerahku aku adalah orang yang paling miskin. Maka kata Rasulullah, ya udah makan aja semua pembayarannya itu untuk diri kamu. Karena memang kamu orang yang paling miskin di daerah kamu itu. Nah seperti itu. Nah mungkin untuk ini bisa kita pahami ya. Bagi orang yang berumah tangga harus membayar kafarah. Nah sekarang ada permasalahan-permasalahan yang berhubungan di dalam melakukan berhubungan dengan kafarah ini. Untuk pertanyaannya, misalkan ada yang seperti ini, apakah membayar kafarahnya itu dikhususkan untuk bulan Ramadan ataupun ada puasa yang wajib yang sifatnya lain? Misalkan gitu seseorang itu membayar puasa qadha. Membayar puasa qadha kan itu hukumnya wajib. Ataupun misalkan membayar puasa nadar. Puasa nadar juga kan itu hukumnya wajib. Gimana kalau misalkan pasangan suami istri tersebut ketika membayar qadha ataupun membayar nadar, kemudian melakukan bersenggama pada siang harinya. Nah, apakah itu berlaku harus membayar kafarah tersebut? Nah, maka untuk jawabannya itu bisa kita lihat ya di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj pada juz ketiga pada Shahifah 492, wala kafarata ala man fuqida fihi syartun min dzalika nahwu nasin wa mukrahin wa jahilin udhrin lintifa'il ifsadi balla kafarah wa in qulna bil ifsadi lintifai ithmihi bihi wala ala mufsidi sumi. Nah, ini sebetulnya masih ada deh referensinya ya. Jadi intinya gini deh ya. Jadi kewajiban membayar kafarah ini adalah khusus yang melakukan puasa pada bulan Ramadan. Sehingga kalau yang sedang membayar puasa qadha ataupun puasa nadar itu hukumnya tidak berlaku. Jadi kalau misalkan batal dikarenakan melakukan bersenggama itu tidak diwajibkan harus membayar kafarah. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Ataupun nih permasalahannya kayak gini nih. Permasalahannya. Jadi ini biar lebih luas ya pandangan wawasan kita. Ada permasalahan seperti ini. Ini kebetulan sekali ada sengaja orang yang bertanya nih kepada saya. Jadi kejadiannya itu istrinya itu hari itu nggak puasa, ya. Kenapa istrinya itu pada hari itu nggak puasa? Dikarenakan pada hari itu istrinya itu lagi haid, tetapi udah mau menjelang banget ke suci, itu ya. Nah, ketika subuh dicek itu katanya masih ada segurat haid gitu ya, sehingga belum bisa melaksanakan puasa. Nah, kemudian ketika siang hari, ya kurang lebih duhur lah dia berkata gitu kepada saya, kurang lebih duhur, istrinya itu mandi besar.
ya artinya sucilah dari haidnya tersebut. Berarti kan otomatis istrinya itu pada hari itu sedang tidak melakukan puasa. Nah, kemudian gimana nih suaminya? Nah, suaminya itu lagi bepergian gitu. Ketika pulang suaminya pada siang hari tersebut, saya nggak tahu pulangnya sekitar jam berapa gitu. Cuman mengatakan ketika suami saya itu pulang katanya siang-siang, berkata gitu pada istrinya, kalau suaminya itu batal puasanya. Kenapa batal puasanya? Ya batal di perjalanan seperti itu, dikarenakan sangat gak kuat sekali sehingga batal puasanya. Nah, dan suaminya itu bertanya gitu kepada istrinya gitu, kamu udah suci gitu? Udah, aku udah mandi besar. Sehingga istrinya dan suaminya itu, karena suaminya berpikir aku tuh udah batal puasanya, dan istri aku juga udah mandi besar, berarti udah suci. Sehingga pada saat itu suami istrinya itu melakukan bersenggama pada bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya adalah apakah bagi pasangan suami istri tersebut itu harus membayar kafarah atau tidak? Maka jawabnya itu adalah tidak harus membayar kafarah. Kenapa alasannya? Karena dikarenakan posisi istrinya tidak sedang lagi berpuasa dan posisi suaminya pada saat itu memang sudah batal dari puasanya.